Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, bersyukur kita bisa ketemu dan pada kesempatan ini kita sedikit membahas tentang surah apa tadi yang dibacakan, surah Al-Humazah. Ya. Jadi walaupun surat ini pendek dan sering dibaca, belum tentu kita pernah membahas tentang apa? Tafsir, asbabun nuzulnya ya. Jadi dari ilmu Allah ini banyak yang belum kita kupas, banyak yang belum kita baca. Ya, bahkan arti dari ayat-ayat Al-Qur'an saja mungkin sebagian-sebagian yang kita baca. Nah, termasuk kita berusaha sedikit demi sedikit untuk membahas. Kita awali dengan surat-surat pendek yang tadi sudah kita baca bersama, yaitu surah apa? Al-Humazah ya. Jadi sebagaimana tadi yang sudah sebagian dibaca ya, asbabun nuzul dari surah Al-Humazah ini ya, dikatakan Syewahba Az-Zuhaili menjelaskan asbabun nuzul surah Al-Humazah dalam tafsir Al-Munirnya ya. Muqatil mengatakan surat ini turun mengenai Walid bin Mughirah. Jadi Walid bin Mughirah dia selalu menggunjing Rasulullah ya, ketika tidak berada di hadapan beliau dan mencela ketika berada di hadapan beliau. Kan harus double. Di belakangnya digunjing, ketika berhadapan langsung mencela. Jadi saking nemene, makanya sampai turun surat ini. Ya. Biasanya yang sering kita temui orang menggunjing kadang seringkali di belakang. Karena ketika di hadapan biasanya apa? Bermuka manis ini dan itu ya. Ini dua-duanya berarti parah. Di belakang menggunjing, di depan mencela ya, seperti itu. Tak hanya Walid bin Mughirah, jadi Umayyah bin Khalaf ya juga melakukan hal yang sama. Karenanya Muhammad bin Ishaq dan Suhaili menyebut asbabun nuzul surat Al-Humazah terkait perbuatan Umayyah bin Khalaf ya. Abu Hayyan menyebut nama lebih banyak. Surat ini turun mengenai Ahnas bin Sarik, As bin Wa'il, Jamil bin Muammar, Walid bin Mughirah atau Umayyah bin Khalaf. Nah, itu beberapa pendapat yang ada. Mungkin juga surat ini turun mengenai mereka semua. Ya, dengan demikian secara umum surat ini ditunjukkan kepada semua orang yang memiliki sifat-sifat ini. Ya. Tafsir surah Al-Humazah ya. Ini disarikan dari tafsir Ibnu Katsir, kemudian tafsir fi Dhilal Quran ya, tafsir Al-Azhar, tafsir Al-Munir dan tafsir Al-Misbah ya. Jadi secara umum surat ini menggambarkan realitas kehidupan yang dihadapi dakwah pada masa awal. Jadi jangan dianggap Rasulullah ya sudah ditunjuk oleh Allah ya. Kemudian ketika berdakwah nggak ada yang benci, nggak ada yang menghina, nggak ada yang istilahnya menghalangi. Banyak tambah nemen malah ya. Dan realitas seperti ini terulang setiap zaman, setiap nabi punya tantangan masing-masing ya. Dalam ayat yang pertama, wailul likulli humazatil lumazah, kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela ya. Jadi kata wail digunakan untuk menggambarkan kecelakaan dan kenistaan ya. Juga untuk mendoakan seseorang agar mendapatkan kecelakaan. Ya, kata wail itu bisa diartikan kecelakaan dan banyak dipahami ulama sebagai kecelakaan yang akan terjadi di masa depan. Ya. Maka ayat pertama ini mengandung ancaman. Bahkan bahwa akan celakalah humazah dan lumazah, ya. Kemudian ada pula yang berpendapat bahwa Wail ini adalah nama satu lembah di mana? Neraka Wail. Kan ada kan namanya Wail, ya. Sehingga humazah dan lumazah akan disiksa di sana ya. Kemudian selanjutnya ayat yang kedua kita percepat, alladzi jama'a malan wa 'addada, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung ya. Mereka itu adalah orang yang suka mengumpulkan harta dan menghitung-hitung jumlahnya. Ya, kata
addadah ya. Berasal dari kata adda yang artinya menghitung. Ya. Kata ini menggambarkan si pencela itu bukan hanya mengumpulkan harta, tetapi begitu cinta harta hingga setiap saat menghitungnya. Coba anu lihat, menghitung harta itu kira-kira untuk uang aja yang kita hitung itu butuh waktu lama enggak biasanya? Ya, biasanya butuh waktu lama ngitung, apalagi uang eceran ya. Apalagi menghitung dari A sampai Z. Ya. Bahkan konon ada seorang bupati itu karena dia memiliki rumah sakit ini dan itu sehingga dia tidurnya cuma 2 jam. Ya, dan ketika dia bepergian kemana, berkas-berkasnya dari rumah sakit itu dibawa, dicek, dihitung, dan sebagainya. Jadi seakan-akan waktunya habis, banyak habis lah. Hanya punya istirahat dia waktu 2 jam 1 hari. Ya, bayangkan kita bisa lebih ya. Ngantuk siang tidur, pagi tidur, malam tidur, ya Allah. Belum lagi ngantuk-ngantuk yang lainnya. Ya. Jadi karena cintanya dia kepada harta, wajama'a fa'au'a ya dalam surah Al-Ma'arij itu, serta mengumpulkan harta lalu menyimpannya. Ya. Syekh Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan ya, agaknya penyebab menggunjing dan mencela serta merasa lebih tinggi dari orang lain adalah harta dan angan-angan yang panjang. Ya. Jadi seperti itu. Seseorang yang diberi kelebihan harta ya biasanya kebanyakan ya, itu dia merasa dirinya kuat, merasa dirinya hebat, sehingga pantas sering kita temui ketika di jalan dia itu menghina kepada yang lebih rendah darinya. Iya Banda. Nah, misalnya contoh ketika ada motor gede yang lewat, minggir semua. Nah, itu. Padahal sama-sama pengguna jalan. Ya. Jadi disampaikan dalam tafsir Al-Munir ya, kekayaan itu dapat menimbulkan perasaan ujub dan takabur. Nah, itu. Menghitung harta tanpa kepentingan merupakan bukti kesenangan diri dan duniawi serta sibuk dengan harta hingga lupa akhirat. Maksudnya di sini itu adalah menghitung-hitungnya sehingga lupa akhiratnya. Ketika azan tetap diteruskan menghitung. Ya, ketika beribadah kepada Allah tetap diteruskan menghitung saja. Nah, seperti itu. Kemudian surah ayat yang ketiga ya, yahsabu annama lahu akhlada. Apa artinya? Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Ya. Inilah panjang angan-angan itu, ya. Ia tertipu dengan dunia sehingga merasa bahwa hartanya itu membuatnya kekal. Sehingga nggak jarang orang yang semakin tua itu ada dua kondisi apa tadi yang saya lihat itu. Kondisi dia berangan-angan hartanya semakin banyak, ya, kemudian kondisi dia seakan-akan hidupnya masih lama. Nah, itu yang repot. Ya, yang diangan-angankan. Makanya kadang ada orang yang tetap bekerja meskipun masih tua, tiada lain tujuannya untuk mengekalkan atau khawatir dengan anak keturunannya tidak bisa makan. Nah, itu banyak sekali terjadi. Apakah dilarang? Tidak dilarang selama niatannya baik. Misalnya orang tua saya menanam pohon kelapa ini untuk apa? Ya biar juga untuk anak cucu saya. Ya. Memang kita tidak dianjurkan tidak meninggalkan mereka dalam kondisi yang lemah, tapi jangan sampai mengganggu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata akhladah ya berasal dari kata al-khuld ya, yang artinya kekal ya. Dalam ayat ini digunakan bentuk kata kerja lampau atau fi'il mati, tapi maksudnya adalah masa datang atau mudhari'. Jadi mengisyaratkan persangkaannya itu sangat mantap seperti kepastian yang pasti terjadi. Ya, yang merasa selamanya akan dalam kondisi itu, banyak harta, banyak pengikut, apalagi memiliki kekuasaan. Ya. Jadi kapan hari saya juga bertemu dengan seorang yang pasien waktu itu datang ke rumah. Ya. Jadi saya bayangkan usianya itu seakan-akan lebih muda dari saya. Tapi ketika saya telus karena wajahnya kayak masih umur 30-an. Ya, 30 35 lah bayangan saya itu. Tapi ternyata dia lahir tahun 75. Anaknya 5 atau 6 itu ya itu, Masya Allah.
yang satu sudah kuliah. Tapi wajahnya sangat kelihatan sangat muda sekali. Ya, bahkan mirip-mirip sampai Mas Rizky. Masya Allah, ya, maksudnya mirip-mirip dalam arti kemudaannya itu loh. Saya tanya dia, apa resepnya? Saya sering tanya kepada orang yang awet muda itu resepnya apa? Ya, ternyata dia tidak terlalu meletakkan dunia ini dalam hatinya. Jadi mengalir aja begitu. Bukan berarti nggak berusaha. Bukan berarti dia tetap ke Banyuwangi kemana untuk berusaha itu, tapi ternyata dia kayak menganggap itu apa ya, mengalir saja. Jadi tidak terlalu ditekan dalam pikiran sangat dalam, enggak. Seperti itu. Ya. Itu salah satu sisi. Dari sisi yang lain, ya saya juga menyaksikan seseorang tua yang umurnya hampir 100 tahun katakanlah daerah mana Rawatengah sana, Rawatapen sana. Ya, teman-teman segenerasinya sudah ada rata-rata sudah habis. Ya. Terus apa resepnya dia? Ya salah satunya memang hati, kelegaan diri, tidak ada sifat untuk iri, dengki dan lain sebagainya. Kemudian ikhtiar yang kedua yang dia lakukan adalah setiap masakan makanan itu selalu direbus, dalam artian dikukus. Ya, jadi dia punya pohon pepaya di rumahnya itu banyak. Tapi diperendesi, bukan diambil buahnya, diambil daunnya dikukus. Maka, kalau kita kan kebanyakan direbus ya, direbus atau di apa? Ya direbus, airnya dibuang, justru ternyata vitaminnya itu banyak di situ. Ya, seakan-akan kebalik ya. Nah ini masya Allah saya lihat tuh dari mukanya itu masih kelihatan tak banyak kirut-kirutnya. Nah itu. Ya. Ya. Itu pelajaran juga bagi kita tentang dunia ini ya. Jadi bersyukur antum kita semua berusaha memikirkan tentang akhirat, tentang masa depan umat ini, masya Allah itu bagus. Kemudian ayat yang keempat adalah kalla la yumbadanna fil hutamah. Sekali-kali tidak, sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutamah ya. Jadi Allah mengatakan bahwa apa yang ia sangka benar-benar keliru. Ia tidak mungkin kekal di dunia ini, bahkan orang yang suka mengumpulkan harta dan suka mencela itu akan dilemparkan ke dalam mana? Neraka. Na'udzubillah min dzalik ya. Jadi kata al-hutama itu berasal dari kata hatoma, ya, hatomim ya. Yang artinya apa? Hancur. Ya. Dengan demikian secara bahasa al-hutama artinya sangat menghancurkan dan membinasakan. Ya, seperti itu. Kan sering digambarkan orang yang bangun rumah bagus di dunia ini, ya, dengan segala pernik-perniknya, dengan segala mungkin perbendaharaan, hartanya yang dia kumpulkan, ketika di surga di akhirat kelak tidak ingat rumah yang ada di dunia ini sudah. Ya, seperti itu. Tidak ingat sudah. Jadi seakan-akan tidak ada apa-apanya yang diusahakan di dunia ini. Itu karena apa namanya? Karena seakan-akan rendahnya nilai dunia ini. Kemudian surat yang kelima adalah wa ma adraka mal hutama, dan tahukah kamu apakah hutama itu? Ya, tahukah kamu neraka jenis apa hutama itu? Sebagian ulama menjelaskan bahwa ia adalah neraka jahanam yang sifatnya diterangkan mulai ayat 6 tadi itu. Ya. Mulai ayat 6 ntar lagi. Jadi faedah penyifatan neraka jahanam dengan hutama adalah kesesuaiannya dengan kondisi orang yang takabur itu. Jadi neraka tersebut benar-benar dapat menghancurkan setiap apa yang dilemparkan ke dalamnya sehingga tidak akan berbekas dan bersisa. Ya. Jadi terang Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir. Ya. Ya, termasuk kedurhakaan, kesombongan itu yang sering kita gambarkan adalah ketika kendaraan mewah yang ditunggangi. Nah, kemudian mau nyalip, mentang-mentang dia mobilnya paling bagus, mobilnya orang yang depan kaget. Ya, padahal seorang muslim itu jangan sampai membuat kaget, membuat takut, membuat gentar, tidak boleh seperti itu. Ya, apalagi ada orang tua di langsung jantung kan jatuh, nah, kita dosa itu. Jadi harus sabar. Dalam berkendaraan pun juga diuji seseorang itu. Kadang tiba-tiba ada kucing lewat, astagfirullah. Kadang tiba-tiba ada orang nyalip lewat, astagfirullah. Mas Dondang lagi dapat musibah. Apa itu? Kecelakaan.
di Sidoarjo Oh. jadi patah ini namanya rumah sempat umur. Ya Allah. Nah kebetulan di hari itu istrinya juga lahiran, jadi dia keburu-buru habis nonton neneknya, terus istrinya lahiran. Jadi sekarang di rumah tuh sangat putus. Oh. Nabrak mobil Panther Panther nabrak dia pakai sepeda motor. di perapatan itu kan. Wah, astaga. Tengah-tengahnya ini Tapi mendingan sudah ya. masih pemulihannya lama, misalkan putus. Nanti ya bawa penahong ya. Seru apa namanya rumah ya? Oh iya. Sampai rumah ya. Iya. Insya Allah carikan. Iya. Semoga lekas sembuh. Ya itu kalau kecelakaan memang banyak faktor karena terburu-buru juga bisa. Ya, tapi kecelakaan juga ada karena kesombongan juga bisa dari orang yang merasa harta yang dia pakai itu miliknya segalanya, ya sehingga dia merasa kuat, merasa hebat, merendahkan yang lain. Ya, itu nggak boleh. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya surat ayat yang ke-6 adalah narullahil muqaddah, ya, yaitu api yang Allah nyalakan. Ya. Jadi ini termasuk jawaban atas pertanyaan kelima tadi itu. Ya, ini termasuk tafsir Al-Qur'an bil Qur'an. Ya. Jadi menafsirkan bersama dengan ayat Al-Qur'an yang lainnya. Ya. Narullah ini berarti api Allah. Ya. Jadi penisbatan kepada Allah menunjukkan api ini bukan api biasa, tapi ia diciptakan Allah khusus untuk tujuan tertentu. Yang digambarkan itu andai kata satu butir saja dari neraka, api, satu biji saja, satu kerikil saja, diturunkan dari neraka ke bumi, niscaya semuanya akan mengering, lautan akan mengering, tumbuh-tumbuhan akan mengering. Kita nggak bisa menemukan apa? Air sudah. Satu kerikil saja. Saking panasnya. Ya. Kemudian ayat yang ketujuh adalah allati tattali'u 'alal afida. Ya, yang membakar sampai ke hati. Ya. Jadi api ini membakar seluruh tubuhnya hingga hatinya. Ya. Hatinya dibakar sebab ia adalah kemusyrikan dan kekufuran. Di orang yang mengumpat tempat tadi, mencela tadi, itu hatinya penuh dengan apa? Kekufuran dan kemusyrikan. Ya. Hatinya dibakar juga karena menampung segala kedurhakaan. Ya, jadi mentok itu sudah. Nemen istilahnya. Ya. Kemudian selanjutnya ayat yang ke-8 adalah innaha 'alaihim muqsadah. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka. Bayangkan. Diungkep. Kayak apa diungkep itu juga? Di presto. Jadi kalau di presto itu tulangnya apa? Empuk, remuk. Kalau di presto masih utuh jasadnya. Kalau sudah di neraka, bukan lagi empuk dan remuk, tapi gosong. Bisa jadi hancur, dibangkitkan lagi. Ya, jadi di dalam surah yang lain itu innalladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab innallaha kana azizan hakima. Jadi sesungguhnya orang-orang yang kafir yang ingkar terhadap ayat-ayat kami, kata Allah, kelak tempat tinggalnya di neraka. Dan setiap kali kulit mereka terkelupas. Ganti yang baru, kelupas lagi, ganti yang baru lagi. Ya. Kenapa kok kulit? Karena kulit lebih pekat dan lebih merasakan. Antum kalau misalnya kena gigit nyamuk, yang terasa apa? Kulit. Bahkan gigit nyamuk di pipi aja, puk, lebih sakit keplokannya daripada nyamuknya. Di kulit yang terasa. Makanya orang-orang kafir itu disiksa di kulit-kulitnya, itu yang paling utama. Dibakar ganti baru, bakar ganti baru lagi. Ya. Diawali dari kulit sampai ke dalam. Ya. Artinya diungkep tadi itu mereka masuk ke dalam neraka, tidak akan dikeluarkan, dikunci mati di dalamnya. Wah, digembok paten, dilas lah gambarnya gitu.
Ya Allah, naudzubillah. Kayak apa ya? Kita merasakan panasnya kayak tadi ya kemarin, luar biasa. Sumuk kan ya? Drotos keringat kita, berkeringat banyak berkucuran. Seakan membayangkan ya Allah bagaimana neraka kelak. Nah, seperti itu. Oleh karena itu kadang ketika sholat ya, karena panasnya tidak kerasa, banyak bercucuran. Ingat ke neraka. Ya Allah, neraka lebih panas dari ini. Jadi sholatnya tetap diusahakan untuk khusyuk, tidak dipercepat. Lanjut ke ayat yang ke-9 adalah fi amadin mumaddadah ya. Jadi sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Bayangkan anu. Sudah diungkep, diikat lagi. Kayak apa sudah? Di tiang-tiang yang panjang. Tiangnya juga neraka, besi, katakanlah besi, luar biasa panasnya. Ya. Jadi Muqatil Ibnu Hayyan menjelaskan pintu-pintu neraka tertutup atas mereka, kemudian neraka tersebut akan dikuatkan dengan tiang-tiang dari besi. Ya. Tidak ada satupun pintu yang dibuka bagi mereka dan tidak ada udara yang masuk ke mereka. Udara nggak masuk. Ya Allah. Kita kurang oksigennya, bingung di sini. Ya. Kemudian terakhir penutup tafsir surat Al-Humazah ini, Sayyid Qutb ya, dalam tafsir fi Dhilalil Quran menyebutkan itu lukisan pemandangan siksaan dalam surat ini sangat sesuai dengan tindakan mereka yang suka mengumpat dan mencela, suka mencaci ya, dan suka memaki. Bahkan redaksi ayat dalam surat ini berbeda dari surat-surat lainnya ya. Jadi tekanan suara pada lafal-lafal ayat menunjukkan kekerasannya. Begitu tegas Allah mengancam dan menunjukkan gambaran siksanya atas orang yang suka mengumpat dan mencela. Itu menunjukkan betapa hinanya tindakan mereka. Dan dia mengingatkan kepada orang-orang beriman agar jangan sampai jiwa mereka dihinggapi moralitas yang hina itu. Ya. Jadi itulah tadi surah Al-Humazah, mulai dari artinya, kemudian asbabun nuzulnya hingga tafsirnya. Ini semoga ini menguatkan iman dan akhlak kita ya. Terhindar dari sifat mengumpat dan mencela ya. Loh, bagaimana dengan penjahat-penjahat itu? Itu bukan mengumpat dan mencela. Kalau kita ngomong tegas itu misalnya, itu tantangan. Ya, ketika dengan musuh ya jelas harus fight ya, harus benar-benar kita kuat dan mampu. Ya, yang tidak boleh itu tidak ada alasan tiba-tiba mencela, tiba-tiba menghina ya, itu. Nauzubillah min dzalik. Insyaallah itu.